Sobat Umas, selamat datang kembali di program Tanya Papol episode 5. Pada episode hari ini, kami akan banyak berdiskusi mengenai salah satu fenomena yaitu balap liar. Langsung bersama Bapak AKBP Erika Purwana Putra, SIK. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Mungkin saya ingin menginfokan bahwa tepat kemarin pada 10 November 2025, Bapak Erika ini sempat menerima penghargaan. Oh ya benar Mbak. Mungkin boleh diceritakan Bapak? Jadi memang kemarin pada Hari Pahlawan 10 November 2025 kita dari Satsamapta Polrestabes Surabaya kebetulan mendapatkan penghargaan reward itu dari Pak Wali Kota itu terkait dengan upaya kita kemarin melakukan pengungkapan dan penangkapan adanya pesta seks sesama jenis di Hotel Miton Surabaya. Selamat ya Bapak atas penghargaan yang diberikan kemarin. Mungkin langsung masuk saja ke pertanyaan perihal balap liar ya Bapak. Kalau kita bicara tentang balap liar, utamanya di Surabaya sendiri itu sebenarnya masih banyak terjadi apa malah mengalami penurunan kasus Bapak? Jadi terkait dengan fenomena balap liar ini memang hari demi hari kan masih terjadi ya di wilayah hukum Polrestabes Surabaya, Kota Surabaya. Namun demikian upaya-upaya kita untuk mereduksi adanya balap liar itu kita lakukan setiap hari Mbak. Setiap hari. Jadi program Pak Kapolrestabes Surabaya itu dengan membuat tim Jokowi 97 itu setiap hari kita melaksanakan patroli skala besar gabungan dengan Polsek jajaran untuk mengantisipasi adanya balap liar, kemudian curanmor, kemudian kejahatan jalanan lainnya seperti itu. Memang benar fenomena balap liar itu sekarang mulai berubah atau waktu maupun kejadiannya. Kalau misalnya bulan-bulan kemarin itu balap liar itu terjadi pada malam minggu, kemudian malam weekend. Beberapa hari belakangan ini dia mulai bergeser ke hari-hari biasa, weekday. Mungkin karena memang kita intensifkan patroli skala besar itu di weekend kemarin, mereka adik-adik remaja ini bergeser ke weekday. Namun demikian kita tetap lakukan patroli, penindakan terhadap remaja ataupun mereka yang pelaku balap liar ini. Lalu untuk pelakunya sendiri itu sebenarnya motivasinya apa sih Pak kebanyakan dari mereka? Terus orang tuanya atau keluarga terdekatnya itu mereka tahu nggak sih kalau pelakunya itu melakukan balap liar? Dari hasil tangkapan kita tanyakan kepada para pelaku adik-adik remaja balap liar ini, mereka itu kan memang sebenarnya aktualisasi diri ya, mencari kesenangan, kemudian masih merasa pembuktian diri. Kalau misalnya udah bisa breng-brengan atau balap liar di Surabaya itu diposting di media sosialnya atau menjadi ajang mereka pamer kepada teman-temannya seperti itu. Sebenarnya kita juga dari beberapa tanggapan kita itu kita panggil orang tuanya. Kebanyakan dari orang tuanya itu mereka tidak mengetahui, dan kalau misalnya sudah kita undang orang tua maupun dari pihak sekolah itu merasa malah memarahi anak-anak atau pelaku balap liar ini. Kalau balap liar itu kan menjadi keresahan masyarakat ya Bapak. Selain patroli yang sudah dilakukan tadi Jokoboyo 97 itu apakah ada langkah lain dari Polrestabes Surabaya sendiri Pak? Sebenarnya kegiatan preemptif kita dari Satbimas Polrestabes Surabaya kemudian Polsek jajaran itu selalu rutin melaksanakan himbauan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait dengan fenomena kenakalan remaja maupun balap liar. Namun dari beberapa tangkapan kita itu memang pelakunya tidak hanya Surabaya saja, atau remaja Surabaya saja, tapi dari Sidoarjo, dari Gresik, dari kota-kota sekitar penyangga Surabaya. Dan saya sampaikan pada forum ini, di Samapta juga punya program yaitu Samapta Sahabat Pemuda dan Remaja. Itu beberapa
kali kita rutinkan kita dengan personel kita dari Dalmas, dari Jogoboyo 97 itu memberikan edukasi kepada pelajar, pemuda terkait dengan fenomena kenakalan remaja, balap liar maupun aksi gangster seperti itu, Mbak. Lalu kalau dilihat dari apa yang sudah dilakukan pengungkapan itu kan kebanyakan dari pelaku balap liar ini kan kebanyakan remaja yang masih di bawah umur ya Bapak. Yeah. Nah selain patroli, selain apa yang sudah dilakukan tadi, apakah ada program pembinaan mungkin ke sekolah-sekolah kayak seperti apa itu penyuluhan agar balap liar ini tidak hanya dihentikan dengan patroli tadi, tapi juga dengan pembinaan karakter, Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, kita dari Satbimas yang membidangi terkait dengan himbauan sosialisasi itu sudah ke sekolah-sekolah rutin. Setiap hari Senin, para Babin Kamtibmas kita menjadi pembina upacara, kemudian di beberapa agenda seperti Jumat Curhat kita masukkan terkait dengan fenomena kenakalan remaja, kita sosialisasikan kepada pelajar sekolah maupun lingkungan RW, RT di Kota Surabaya ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, di Sat Samapta sendiri punya program yaitu Samapta Sahabat Pemuda dan Pelajar, itu juga mengimbangi kegiatan sosialisasi dan himbauan kepada adik-adik pelajar yang memang perlu kita sadarkan seperti itu. Mungkin terakhir untuk menutup pertanyaan kami hari ini Bapak, terkait jika Sobat Humas menemukan adanya balap liar, itu apa yang bisa dilakukan oleh mereka dan bagaimana cara mereka melaporkan, cara Sobat Humas melaporkan di kepolisian sendiri? Pada kesempatan ini juga saya himbau kepada masyarakat Kota Surabaya khususnya, silakan kalau misalnya menemukan adanya di jalan adanya fenomena atau terjadi balap liar, kumpul-kumpul, bereng-berengan, langsung saja tekan 110, itu nanti langsung bisa nyambung dengan petugas kita dan insya Allah akan segera kita tindak lanjuti terkait dengan fenomena balap liar yang terjadi di Kota Surabaya. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir ada pesan nggak sih Pak untuk Sobat Humas terkait balap liar ini? Pesan-pesan. Kepada Sobat Humas, kami mengimbau, kami mengajak kepada Sobat Humas untuk ikut berperan aktif menjaga situasi Kamtibmas Kota Surabaya, kota pahlawan yang kita cintai, agar lebih bisa kondusif, aman, tentram, dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Baik, terima kasih banyak Bapak atas episode hari ininya. Untuk teman-teman atau Sobat Humas di rumah yang masih memiliki pertanyaan atau keresahan, langsung saja komen di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Sobat Humas. See you on the next episode of Tanya Pak Pol. Oke, terima kasih.